Ini adalah kisah tentang pria paling pelit di dunia. Setiap kali dia pergi ke toko kelontong, dia hanya membeli barang-barang yang murah atau yang sudah hampir kedaluarsa. Saat tiba waktunya membayar, dia mengeluarkan banyak kupon dan akhirnya hanya menghabiskan 8 paisa saja. Untuk menghemat tagihan air, dia hanya membuka keran sedikit saja. Saat pasta giginya habis, dia tetap mengeruk sisa terakhirnya dengan batang kayu. Bahkan saat menyalakan dupa untuk orang tuanya, dia mematahkan satu batang menjadi 3 bagian untuk digunakan. Untuk sarapan pagi, dia hanya makan 1 butir telur. Setiap hari, dia hanya menghabiskan 5 lalu. Selama 30 tahun, dengan kerja keras dan hidup hemat, dia berhasil menabung $1 juta. Dia pun bersiap pensiun dan hidup tenang. Tapi tiba-tiba, suatu hari dia pingsan di lift. Di rumah sakit, setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa dia menderita tumor otak. Lalu dia pergi ke rumah sakit lain untuk konfirmasi. Tapi biaya pemeriksaan di sana lebih mahal 10 Oz. Ya, jadi dia kembali ke rumah sakit pertama. Sementara itu, tumornya makin membesar. Dokter bilang dia hanya punya 10 hari lagi untuk hidup. Mendengar hal itu, dia sangat terpukul. Dia pergi ke makam orang tuanya menangis sejadi-jadinya dan menceritakan semua kesedihannya. Setelah itu dia menarik semua uangnya dari bank dan mengundang teman-temannya. Mereka semua menginap di hotel mewah. Mereka makan semua makanan yang dulu tak pernah mereka cicipi. Mereka menyewa mobil sport mewah seharga $500 per hari. Mereka membeli begitu banyak koin untuk bermain sampai memenuhi 1 troli penuh. Mereka membeli ratusan botol minuman keras dan saat tidak sanggup minum lagi, mereka memberikannya kepada para pelayan. Mereka berpesta sepuasnya. Pria itu bahkan pergi ke krematorium dan memilih lahan paling besar untuk makamnya. Dia membeli uang mainan senilai 100 saldi buntel yang akan dibakar setelah dia meninggal. Dia juga memakai makeup seperti orang mati agar semuanya sudah siap sebelumnya. Pada hari terakhir, dia pulang ke rumah. Dia memakan sosis yang sudah kedaluarsa. Dan tak lama kemudian, dia pingsan. Teman-temannya segera membawanya ke rumah sakit. Saat dia sadar, dokter memberitahu bahwa laporan sebelumnya salah. Ternyata dia tidak mengidap tumor otak. Dia hanya keracunan makanan karena makan makanan busuk. Mendengar itu, dia menangis keras-keras karena dia telah menghabiskan seluruh tabungan hidupnya hanya dalam beberapa hari.